Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kali ini Ahlus Sunnah wal Jamaah di kelas 8, di mana kelas 8 mempelajari bab sekarang adalah bid'ah. Bagian kedua adalah bid'ah. Bisa dibuka halaman 21. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, seputar persoalan bid'ah. Kita sering dengar apa itu bid'ah. Dikit-dikit ada orang mengatakan bid'ah haram, tersesat, masuk neraka. Nah, itu kita hanya mungkin memahami sekilas bid'ah pasti salah. Nah, apa itu bid'ah? Perhatikan, bid'ah itu adalah sesuatu pekerjaan yang tidak pernah dikerjakan di masa Rasulullah. Diperhatikan, bid'ah adalah sesuatu pekerjaan, perbuatan yang tidak pernah dikerjakan di masa Rasulullah. Itu adalah bid'ah. Apakah itu salah? Bid'ah? Apakah semuanya bid'ah sesat? Salah? Enggak. Contoh HP. HP ini ada tak di masa zaman Rasulullah? Enggak ada. Enggak boleh megang HP. Boleh. Itu bid'ah. Enggak ada. HP yang kalian ini lihat, mic ini, masker, kacamata, ada tak? Gak ada kipas, gak ada zaman Rasulullah. Bid'ah. Ya, bid'ah. Oleh karena itu kita rinci apa itu bid'ah. Oleh karena itu ada namanya nanti bid'ah yang diperbolehkan, ada yang disunnahkan, ada yang diharamkan. Nah, ini perhatikan, al bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah. Bid'ah adalah sebuah perbuatan atau pekerjaan yang tidak pernah dikerjakan di masa Rasulullah. Ini artinya. Kemudian bid'ah itu dibagi menjadi, ini nanti terpecah. Ulama membagi menjadi 5 macam. Yang pertama bid'ah wajibah. Bid'ah yang wajib dikerjakan. Seperti apa bid'ah wajib yang dikerjakan? Kita ini contohnya ya. Kita mempelajari Al-Quran, mempelajari kitab, itu kan harus belajar ilmu nahwu dan shorab. Jangan Rasulullah ada ilmu nahwu shorab, gak ada. Tapi ini harus. Kalau kalian nggak bisa nahwu shorab, nggak mungkin bisa hidupkan. Sana dulu, keluar dulu, nanti terganggu. Ya, wajib dikerjakan. Seperti belajar ilmu nahwu, ilmu tajwid, ilmu fikih. Ini kan nggak ada pada zaman Rasulullah. Tapi ini wajib dikerjakan. Ini bid'ah, tapi wajib. Kemudian ada bid'ah muharramah, bid'ah yang bertentangan dengan syara'. Ya, seperti apa bid'ah yang bertentangan dengan syara'? Seperti tadi itu golongan. Ada golongan namanya golongan Syiah. Ada golongan Jabariyah, ada Qadariyah, di mana golongan Jabariyah ini mengatakan manusia itu punya kemampuan sendiri tanpa ada ada sangkut paut dengan Allah. Qadariyah malahan lebih Qadariyah. Qadariyah itu sebaliknya. Kemudian ada kelompok namanya Syiah. Syiah itu sesat. Ya. Contoh gampangnya muharramah itu moro-moro mengadakan sholat itu bukan 5 waktu, aslinya 3 waktu, tapi ditambah 2 waktu oleh Rasulullah. Itu kan bid'ah. Ya. Nah, ini mengada-ngada seperti ini adalah hukumnya bid'ah yang diharamkan. Kemudian bid'ah mandubah. Bid'ah yang disunatkan oleh Rasulullah SAW. Seperti apa? Seperti sholat tarawih. Sholat tarawih ini di zaman Rasulullah dilaksanakan sholat dengan sendiri-sendiri, bukan secara berjamaah. Kalau dilaksanakan sebagai berjamaah, ini dilakukan pada masanya Sayyidina Umar, boleh, sunnah. Ya. Kemudian mendirikan pesantren. Dulu nggak ada pada zaman Rasulullah pesantren. Ini bid'ah yang mandubah. Kemudian ada namanya bid'ah makruhah, bid'ah yang dimakruhkan. Seperti apa? Menghiasi masjid dengan hiasan yang berlebihan sampai orang ke masjid itu bukan untuk beribadah tapi untuk rekreasi. Kemudian ada bid'ah mubahah yang diperbolehkan, yaitu saliman setelah sholat fardu kita salim, jabat tangan. Ini secara hukum syariatnya adalah boleh, ya. Tapi menurut sunnahnya adalah kalau ada orang Islam sering berjabatan tangan, saliman, maka dosanya akan berjatuhan. Ini adalah bid'ah. Kemudian dari 5 ini dipangkas lagi menjadi 2, yaitu namanya bid'ah
hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ya, bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik. Ya, bid'ah yang baik itu adalah seperti tadi, belajar ilmu nahwu, belajar fikih, belajar tajwid, itu bid'ah yang baik. Kemudian saliman setelah sholat, itu bid'ah yang baik. Kemudian tarawih, kemudian membuat pesantren madrasah, ini bid'ah yang baik. Kemudian yang kedua adalah bid'ah sayyi'ah. Sayyi'ah ini bid'ah yang jelek. Seperti apa? Mengada-ngada. Kemudian kata Siti Aisyah diceritakan dari Rasulullah, orang yang melakukan perbuatan yang tidak ada pada zaman Rasulullah, yang melenceng dari ajaran Rasulullah, maka ajaran itu ditolak, tidak diterima. Gitu ya. Itu nak pelajaran aswaja kali ini. Kemudian mungkin itu saja pertemuan kali ini. Untuk kali ini kalian bisa dipelajari sendiri ya. Dan saya minta halaman 23 tugasnya ditulis tentang hadis bid'ah sayyi'ah. Halaman 23 Arabnya dan artinya, hanya halaman 23 nak. 23 dikerjakan, ditulis oleh kalian, tulis ulang Arabnya dan artinya. Mungkin itu saja pertemuan kali ini, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.